Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. رضي بلاك داب لا يستيقل عليا ممكن انت السبب بعدك لسوقي بناتي حلوة وانا كبيري حبيبي وانا تعب والله قلبي وانت يطالب ويني الله يوفق عليكم. Artinya, daripada kalian ini sama saya mah sudah besar, tua. Coba lihat yang lainnya masih kecil. Halo, saya Siti Maimunah, Oli Uhing. Ibu Siti Maimunah ini adalah salah satu warga Kampung Cilalai, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kami didatangi oleh salah satu anak kandung dari Ibu Siti Maimunah. Karena menurut dari anak kandungnya bahwa Ibu Siti Maimunah ini hilang kontak selama 18 tahun. Wah, senang Bapak Amir juga ya, senang ya Bapak Amir, senang telur, senang goyang ya, muter. Siti Maimunah adalah mantan pekerja migran di Timur Tengah. Tidak tanggung-tanggung 28 tahun lamanya, perempuan setengah baya ini mengadu nasib ke Arab Saudi. Berangkat tahun 1992, Mei tahun ini, ia pulang dalam kondisi jiwa terguncang. Perempuan asal Cianjur ini merasa dirinya diguna-guna. Ya, kalau menurut kami di sini ya memang ini ada tekanan tekanan batin yang sehingga ini psikisnya terganggu lah. Pekerja migran ini dipulangkan setelah majikannya di Arab Saudi menelpon keluarga Maimunah di rumah. Maimunah disebut dalam kondisi sakit. Pihak Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya atau biasa disebut dengan Astakira meyakini Maimunah diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal sebab ia tidak memiliki dokumen apapun yang menjelaskan statusnya sebagai pekerja migran asal Indonesia. Kalau melihat daripada sisi dokumen ini kan tidak ada. Nah, berarti ini Ibu Maimunah tergolong pemberangkatan secara unprosedural atau ilegal ya, karena tidak dibekali dengan dasar-dasar dokumen seperti paspor tenaga kerja, yang kedua perjanjian kerja, ataupun ada juga kartu yang sebut dulu itu KTKLN ya. Nah, ini tidak ada. Sakit kenapa Teh Lilis? Disuntikan, oh. Banyak iya. Oh iya. Ya hayu. Di Agopet. Datang sekanyang apukeun kan, sekanyai ka eta ujang dede pabrik Pak Edi bangsa Empah, bangsa Ade, bangsa Asep itu Filipin lah. Ayo, Mak. Ayo orang gitu orang. Nya sunyit, tahu lah. Ya, ayo sakedap dah. Diduga ada kekerasan seksual itu karena dia merasa bahwa kelaminnya itu rusak. Gitu. Ini persis kata keluarganya
ketika pulang dari sana itu langsung kejadian seperti ini gitu. Dulu kan TKI, udah berapa kali ke Saudinya, 4 kali. Terus pas pulang yang terakhir langsung gitu, uang dijajar-jajarin di jalan. Terus saya nggak itu aja, jadi nggak normal. Ngomongnya tentang di Saudi. Katanya dunungannya kieu gitu. Hingga akhirnya 9 Oktober lalu, ibu satu anak ini dievakuasi dari rumahnya. Hari itu juga, Lilis dibawa ke Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur. Meski sudah dilarang sejak tahun 2015, pemberangkatan pekerja migran ke Timur Tengah masih terus berlangsung hingga saat ini. Akibat praktek ilegal ini, tidak jarang menuai pilu. Banyak pekerja migran pulang dengan beragam masalah, di antaranya masalah kejiwaan. Siti Maimunah dan Lilis Sumantri bukanlah 1-2 pekerja migran Indonesia atau PMI di Timur Tengah yang kurang beruntung. Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur menjadi saksi kerasnya deraan psikis yang dialami para mantan pekerja migran. Dari 36 pasien yang dirawat di sini, 17 orang diantaranya adalah mantan pekerja migran. Dari data yang kami peroleh, setidaknya sebanyak 42 PMI dengan tujuan Timur Tengah bermasalah. Mereka mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, hingga gaji tidak dibayar. Nah, di sini, di tempat yang akan saya tuju ini, 50% TKW ex tujuan Timur Tengah mengalami depresi, gangguan jiwa. Karena gak mau diberesin, anaknya marah-marah gak mau diberesin, biarin aja katanya. Saya mau beres-beres karena banyak sampah-sampah gitu, malah dicambuk. Ainena juga mengalami derita serupa. Baru 4 bulan mengadu nasib di Arab Saudi, ia menjadi korban kekerasan seksual dari majikannya, hingga akhirnya dipulangkan dan mengalami gangguan kejiwaan. Nama saya Ai, kerja di Arab sudah lama. Ya, apalagi dari awal ya kerjanya di rumah, beres-beres. Terus dioper karena majikan yang pertama itu galak ya, dioper ke yang ke saudaranya gitu. Ya, jadi 4 bulan kerjanya, jadi pengen pulang jadi gak betah, dimarah-marahin. Deraan kekerasan juga dialami oleh mantan pekerja migran lainnya. Mas Puroh misalnya, selain mendapat perlakuan kasar, bahkan harus bekerja di 2 rumah sekaligus, yaitu rumah majikan dan orang tuanya. Aku bilang sama majikan ditampar, bilang pengen pulang lagi ke majikan, cari majikan baru lagi gitu, ngomong ke agennya. Tapi malah disiksa gitu kan di kantor sama majikan yang nomor 2 itu gitu. Karena kan pindah udah capeknya kan karena begini, aku tuh dipekerjakan di 2 majikan gitu kan. Sebagian pekerja migran asal Cianjur ini memang sudah beberapa kali bolak-balik bekerja di Timur Tengah. Meskipun sudah tahu ilegal, namun mereka nekat melakoni. Kalau orang sana udah punya anak 1, udah nggak selera lagi katanya, yang banyak. Saya kadang ditepuk ini, kadang intah helua, majnun kata saya gitu kan, majnun tuh kurang ajar ya.
Iya, kalau orang sana berani, istrinya pergi kerja, itu udah happy itu, si babah itu sudah happy. Hampir separohnya itu adalah mantan TKW. Mantan TKW yang bekerja di Timur Tengah. Nah, seperti kasus-kasus yang dialami oleh Ibu Imas, merasa punya rasa trauma, sakit hati, penuh emosional dan sebagainya. Para mantan pekerja migran di Timur Tengah ini memang punya sejuta kisah pahit. Antara nekat dan terpaksa, mereka direkrut, diberangkatkan, dan dipekerjakan secara ilegal. Mimpi manis menabung rial, namun ternyata berbuntut masalah. Hingga saat ini, Dewan Pimpinan Cabang Astakira Cianjur sedang melakukan pendampingan terhadap 41 kasus pekerja migran. Sebanyak 33 kasus diantaranya melibatkan pekerja migran di Timur Tengah. Salah satu masalahnya adalah bisa berangkat, namun tak bisa pulang. Akibatnya, banyak pekerja migran yang tidak ketahuan rimbanya dan hilang kontak dengan keluarga di Indonesia. Salah satu staf KBRI Riyadh menginformasikan bahwa ada warga Indonesia, tepatnya Cianjur, atas nama Ibu Jamilah. Dia sekarang lagi berobat di salah satu rumah sakit di Arab Saudi dalam keadaan stroke. Jamilah, pekerja migran di Arab Saudi. Sudah 19 tahun berada di negeri jiran. PMI asal desa Pagelaran Cianjur ini tak kunjung pulang. Komunikasinya dengan pihak keluarga terputus sejak 5 tahun terakhir. Namun tahun 2020 lalu, tiba-tiba Lisnawati, anak ketiga dari Jamilah, mendapat kabar ibunya sakit stroke. Pengen pulang, Mama pengen pulang. Minta bantuan sama Astakira, tapi belum ada penerbangannya gitu. Komunikasi pun jarang gitu. Kalau ditelepon suka nggak diangkat. Mama pulang, ya Mama mau pulang, katanya tunggu dulu, Mama mau berobat dulu, mau sembuh dulu, katanya gitu. Dan saya juga di voice note ke dia, saya bilang buat apa keperluannya kan gitu ya. Nah, arsili inwan li Jamilah, terus dia meminta alamatnya Ibu Jamilah ini. Nah, terus hal arsilit anwahum kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak sahbarik ya akhi? Ana Najib min maktab Jamhatil Mahami Indonesia. الحين هناك موجود بنات ولدته عائلته جميلة، يعني هي تبغى كلام مع زميلة، يعني يبغى حبر زميلة. اوكي يلا جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah damang mah uwi di dia terus ngerantosan di incu terus kangen pisan hoyong yang penak sareng mama enggal uwi nya bade ira deui urang ngariung di dia wios uang berobat di dia ku abi diuruskeun enggalkeun uwi nya mah kitu nya. Assalamualaikum. Menurut data BP2MI, sejak tahun 2017 hingga 2019, sedikitnya tercatat 107 pekerja migran yang tidak dipulangkan, sekalipun kontrak kerja berakhir. Meski begitu, faktanya di lapangan angkanya jauh lebih banyak daripada yang tercatat di data resmi. Mereka memaksakan diri dan membayar mahal untuk satu tenaga kerja Indonesia, membayar mahal. Akhirnya dia merasa ini kan saya bayar mahal gitu, jadi terserah saya lah intinya gitu. Nah ini karena mereka tahu bahwa KBRI di sana lemah. Diduga mereka terjerat sistem kafalah di Timur Tengah. Sistem kafalah tidak lain adalah sistem yang memberikan kuasa penuh atas pekerja non-profesional kepada si pemberi kerja.
praktek yang berlangsung, biasanya paspor dan dokumen imigrasi milik pekerja disita oleh pemberi kerja. Sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015, negara menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah, khususnya sektor informal atau asisten rumah tangga. Pelarangan disebabkan tidak adanya tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang baik di 19 negara di Timur Tengah. Namun peraturan di atas kertas tak berlaku di lapangan. Faktanya, pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah masih terus berlangsung. Ibu tenang aja, Ibu aman, Ibu aman ya. Nggak usah takut. Yang teranyar, 21 orang yang akan diselundupkan ke Timur Tengah digagalkan pada pertengahan September lalu. 21 perempuan diamankan dari lokasi Balai Latihan Kerja Sahabat milik PT Putra Timur Mandiri di kawasan Jakarta Timur. Isu human trafficking, perdagangan orang ini kan isu internasional. Nah, kejahatan ini memang terorganisir. Kejahatan ini dilakukan secara sistematis. Dari berbagai tindakan pencegahan yang kami lakukan, saya memimpin langsung 24 kali pencegahan, kita sudah menyamarkan kurang lebih 1.240. Belum yang 3 kali terakhir ya, yang kita selamatkan kurang lebih 50. Berarti hampir 1.300-an. 90% dari mereka yang kita cegah, ini adalah kaum perempuan. Fakta ini membuktikan kalau pengiriman PMI ke Timur Tengah secara ilegal masih terus berlangsung hingga saat ini. Sindikat perdagangan orang berkedok jasa pengiriman pekerja migran nyatanya memang ada. Mereka terus merekrut, menampung dan memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal, memanfaatkan kemiskinan dengan memberikan iming-iming rial yang mensejahterakan. Ya, saya di PHK massal. Pabriknya nggak bisa ekspor. Makanya saya ambil jalan pintas. Saya pengen kerja ke sana. Ketidakpahaman dan keterbatasan ekonomi dijadikan celah para sindikat untuk melanggengkan bisnis perdagangan orang ke Timur Tengah. Pekerja migran kita masih tetap mengalir ke Timur Tengah. Ternyata mereka itu pakai beberapa jenis visa. Paling banyak adalah visa umroh yang dipakai. Kemudian ada visa ziarah, itu sebenarnya ya hampir mirip-mirip dengan umroh. Kemudian juga memanfaatkan fasilitas visa on arrival. Pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah juga masih mendominasi kasus di Cianjur. Itu sebabnya pada 4 Oktober lalu, lembaga ini melaporkan kasus tersebut ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta. Menurut kami, pemerintah di sini harus hadir, negara harus hadir. Jadi tidak lagi ada bahasa ini legal ataupun ilegal. Ini adalah warga Cianjur, ini adalah warga Indonesia yang wajib dilindungi. Pelaporan Astakira ke BP2MI bukannya tanpa dasar. Fakta ini juga didukung oleh data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Data di BP2MI dari tahun 2017 hingga 2019, Kabupaten Cianjur masuk 5 besar daerah asal untuk laporan kasus atau jumlah pengaduan PMI. Sementara sepanjang tahun ini hingga awal Oktober 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur tercatat menangani 41 kasus PMI ilegal. Sasarannya rata-rata berdasarkan pengalaman yang ada. Pertama, yang kondisi perekonomiannya itu tidak punya kepastian, Pak. Suaminya tidak bekerja, anaknya banyak, kebutuhan meningkat. Rata-rata si pihak keluarga yang akan diberangkatkan secara unprocedural itu dikasih uang, Pak. Kemarin, 2 minggu kemarin, ada persoalan
4 tenaga kerja yang mau diberangkatkan, ternyata tidak berangkat, mereka dikasih uang sebesar 10 juta, Pak. Untuk keluarganya mengizinkan si yang bersangkutan pergi ke luar negeri, Pak. Terus bobolnya pengiriman pekerja migran ilegal diduga lantaran ada peran oknum lintas lembaga pemerintah. Bisnis kotor ini terpelihara lantaran ada perputaran fulus besar di baliknya. Mohon maaf, ya oknum-oknum yang saya maksud adalah ada yang bisa saya sebutkan oknum TNI, oknum Polri, oknum keimigrasian, oknum kedutaan besar, oknum Kementerian Ketenagakerjaan, dan saya harus fair untuk mengatakan ada juga oknum-oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin. Pengiriman pekerja migran secara ilegal tidak bisa dipandang sebelah mata. Praktek ini merupakan kejahatan luar biasa yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Negara tidak boleh lengah, terus mencermati modus dan praktiknya. Masyarakat tidak boleh terlena dengan segala kedok dan iming-imingnya. Dan kita semua tidak patut memberikan tempat pada mereka yang memperdagangkan orang. Metro TV